Saudara semuanya, ada 5 risiko besar yang akan dialami oleh Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, terutama kita Indonesia pada tahun 2023 sampai 10 tahun kemudian. Jadi 10 tahun ke depan, jadi 2023 sampai 2033. Ya. Seperti ini adalah yang terjadi 100 tahun yang lalu, seperti saya sudah katakan di video-video saya tentang adanya Great Depression, ya. Periode 100 tahun yang lalu, ya, terjadi Great Depression, ya, di Amerika Serikat, maka ekonomi itu benar-benar menurun, ya, depresi besar selama 10 tahun, dari rentang tahun 1929 sampai 1939. Maka hal ini bakal terulang kembali 10 tahun ke depan, yang sudah diprediksi oleh riset yang dikeluarkan, ya, laporan yang dikeluarkan oleh Economic Forum, ya, tentang the global risk, ya, risiko ekonomi global, the global risk economy. Dari tahun mereka memprediksi bahwa akan terjadi risiko ekonomi ini, membuat seluruh dunia mengalami dampak penurunan ekonomi, ya, terjadi dari tahun 2023 sampai 2033. Itu menurut hasil survei dari 12.000 CEO di seluruh dunia. Ada CEO yang dari 121 negara di seluruh dunia. Itu rentang bulan April sampai September 2022. Nah, laporannya mereka memprediksi bahwa ada 5 risiko besar yang akan dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, ya, terutama negara berkembang, dan risiko ini juga akan dialami oleh kita, negara Indonesia. Ya, Anda harus waspada di sini bahwa risiko yang paling besar yang dialami nanti, yang dampaknya di negara Indonesia adalah, yang pertama adalah mengenai risiko utang. Risiko utang ini semua negara dialami, terutama negara-negara berkembang, termasuk kita Indonesia. Dimulai dari adanya pandemi COVID-19. Ya. Karena kejadian pandemi COVID-19, bisnis menjadi mati karena ada lockdown, penguncian di seluruh dunia. Di setiap negara ada menerapkan kebijakannya, maka sektor moneter dilakukan, ya, dengan bagaimana untuk mendorong itu pertumbuhan ekonomi, mendorong daya beli. Akhirnya pemerintah melakukan kebijakan suku bunga yang rendah. Akhirnya banyak sekali dana yang murah di pasaran, banyak sekali negara menggunakan utang publik dengan dana yang murah itu, ya, dan juga kebijakan fiskalnya untuk mendorong daya beli, pertumbuhan ekonomi, ya, sektor rumah tangga dan sektor usaha, untuk membantu bertumbuhnya usaha. Nah, setelah adanya pemulihan, ya, kembali ekonomi itu berputar kembali dengan cepat, ya, pandemik itu berlalu, maka terjadi suatu kontraksi di sini. Terjadi masalah di sini adalah suku bunga itu melonjak tajam, penguatan US dollar. Terjadi penguatan US dollar, maka menjadi masalah adalah negara-negara yang menggunakan utang. Diprediksi ada banyak sekali negara, ya, sekitar 60-an negara yang akan mengalami hal krisis utang ini. Termasuk kita Indonesia akan mengalami dampaknya di krisis utang ini. Nah, ini perlu Anda waspadai. Ini menurut prediksi mereka.
para CEO sekitar 12.000 CEO di dunia, ya, dari 121 negara. Nah, saya sudah memprediksi ini sejak tahun 2021 terjadi kebangkrutan ekonomi dunia sejak munculnya pandemi COVID-19. Ya. Sebelum terjadi inflasi yang tinggi ini, saya sudah mengatakan bahwa tahun 2022 bahkan mulainya suku bunga diterapkan tinggi, ini sangat punya dampak terhadap negara-negara yang berutang, ya, terutama dalam US dollar, karena ada penguatan nilai tukar US dollar. Nah, dampak yang kedua adalah konflik antar wilayah, konflik geopolitik, geoekonomi, perang Rusia-Ukraina. Saya sudah memprediksi sebelumnya tahun 2021, tidak pernah disangka bahwa pecah perang Rusia mengagresi Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Disitulah puncak permasalahan ini. Konflik antar wilayah ini membuat penerapan sanksi-sanksi perdagangan. Ya. Negara-negara barat menerapkan sanksi perdagangan, dan juga ada perang perdagangan, perang tarif, dan segala macam. Ya, dan akibat dari yang tadi pandemi COVID-19 terus berlanjut ke konflik antar negara, perang Rusia-Ukraina, perang dagang, perang penerapan sanksi-sanksi perdagangan. Akhirnya terganggulah rantai pasok, ya. Sektor energi, sektor pangan terganggu pasokannya karena penerapan sanksi perdagangan, dan terganggunya mobilitas rantai pasoknya membuat permasalahan yang tumbuh terjadi menjadi masalah yang berikut adalah yang ketiga. Risiko yang ketiga adalah lonjakan inflasi. Lonjakan inflasi ini mempengaruhi, bisa dampaknya luas. Hampir semua negara, ada sekitar 89 negara akan mengalami lonjakan inflasi, ya, mengalami inflasi yang tidak kunjung usai, yang berlangsung lama. Nah, inflasi yang berlangsung lama ini sangat berdampak terhadap ekonomi negara tersebut. Inflasi yang tinggi dan tidak kunjung usai karena dua faktor tadi, ya, waktu perang Rusia-Ukraina, ya, konflik geopolitik, sanksi ekonomi, sanksi perdagangan, perang dagang, dan ada yang namanya screening investasi. Jadi setiap negara menerapkan pengetatan yang ketat, ya, terhadap investasi yang masuk, ya. Nah, ini juga mempengaruhi ekonomi, ya. Dari penguatan US dollar akhirnya terjadi lonjakan inflasi di negara-negara berkembang, negara-negara yang banyak utangnya, cadangan devisanya yang mempunyai yang banyak, yang perdagangannya menggunakan US dollar, maka terjadilah inflasi. Diprediksi oleh Bank Dunia, IMF, atau dari laporan dari World Economic Forum, ada 89 negara akan mengalami lonjakan inflasi ini. Nah, kita Indonesia pasti akan mengalaminya. Hari kemarin Gubernur Bank Indonesia sudah menaikkan lagi BI rate-nya, suku bunganya menjadi 5,75%. Karena apa? Karena untuk menekan laju inflasi yang terjadi di Indonesia. Karena ada penguatan US dollar. Dalam bulan-bulan berikut US dollar akan menguat kembali karena ada penerapan tight money policy, kebijakan yang agresif untuk menaikkan suku bunga US dollar. Federal Fund Rate akan naik lagi. Di tahun 2023 ini, di bulan Februari naik 25 basis point, di bulan Maret naik juga 25 basis point.
Jadi total nanti bisa, kalau sekarang suku bunga US sudah 4,50%, Februari naik 25 basis point menjadi 4,75%, dan bulan Maret naik juga 25 basis point menjadi 5% suku bunga US dollar. Itu suku bunga yang sangat tinggi US dollar. Maka terjadi capital outflow di semua negara. Terjadi lonjakan inflasi di semua negara. Karena penguatan US dollar, dan juga masih ada masalah konflik perang antar wilayah yang tadi saya sebutkan, maka nilai mata uang mereka pasti akan melemah, terpuruk terhadap US dollar. Inflasi tetap tinggi. Dan jika suku bunga Amerika Serikat sudah di level 5%, inflasi belum turun ke level normal yang dikehendaki oleh Bank Sentral Amerika, yaitu level normal 2%, maka kebijakan suku bunga tinggi, agresif menaikkan suku bunga itu belum selesai. Masih di bulan-bulan berikut di tahun 2023 ini, Bank Sentral Amerika akan juga menaikkan suku bunga lagi. Agresif, tetap hawkish. Suku bunga yang tinggi itu membuat negara-negara berkembang, terutama kita Indonesia, akan mengalami dampaknya. Akan mengalami resiko besar yang terjadi dengan kita Indonesia. Indeks harga saham gabungan kita akan jatuh anjlok ke level 3.588, dan rupiah kita akan menuju ke level di 18.000. Itu resiko yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang berikut keempat adalah, menurut World Economic Forum, bisa terjadi resiko ketimpangan digital. Ini karena investasi yang berkurangnya di sektor digital, ya, sektor teknologi ini, yang membuat ada banyak negara yang mengalami dampak ekonominya. Dan yang terakhir, yang risiko paling besar yang akan dihadapi oleh beberapa negara berkembang dan termasuk kita Indonesia adalah risiko kontestasi, ya, kontestasi sumber daya alamnya. Ya, jadi konflik sumber daya alamnya, misalnya kita itu banyak sekali itu karena banyak negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, terutama sumber daya alam mineral, logam, mineral, tambang. Mereka pasti, ya, untuk menjaga tereksploitasinya sumber daya alamnya, seperti kita yang sudah membatasi ekspor biji mentah nikel, dan nanti bulan Juni pemerintah juga sudah, Presiden Joko Widodo sudah membatasi, ya, ekspor biji nikel, biji mentah boksit, ya, untuk logam boksit. Nah, inilah membuat konflik itu terjadi, karena negara-negara maju sangat membutuhkan bahan-bahan baku logam ini untuk teknologi, industri teknologinya dan industri militernya, dan banyak sekali industri konstruksi, ya, yang membutuhkan bahan baku, ya, biji nikel, boksit, logam, dan mineral ini. Nah, inilah yang membuat konflik dan membuat risiko ekonomi yang akan terjadi di negara Indonesia ini. Kita akan mengalami dampak risiko besar ini. Yang pertama, krisis hutang itu, lonjakan inflasi yang tidak kunjung selesai, ya, konflik antar wilayah yang bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga di tahun 2023 ini. Itu semuanya sejarah pasti berulang kembali, pasti terjadi. 100 tahun yang lalu kejadian Great Depression, ada Perang Dunia Pertama, dan ada wabah flu Spanyol. Terulang kembali nih 100 tahun kemudian di tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Dan tanda-tanda sinyal itu sudah kelihatan. Inilah risiko-risiko yang akan dihadapi negara Indonesia, negara-negara berkembang lainnya.
Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada Anda semuanya di sini bahwa pasar keuangan dunia ini potensi kehancuran besar-besar akan terjadi nanti. Ya, terjadi nanti. Kalau 2022 tidak terjadi, maka tahun ini 2023 pasti terjadi. Karena dari Bank Dunia sudah, dan semua CEO di dunia sudah pesimistis, sudah memprediksi akan terjadi itu. Dan Kepala Negara Pak Jokowi sudah selalu memberitahu tentang akan ada kejadian risiko besar terjadi di tahun 2023 ini. Nah, maka dari itu saya selalu juga memberitahu kepada Anda semuanya, di balik risiko yang akan terjadi terhadap ekonomi negara berkembang atau Indonesia ini, maka ada peluang besar untuk Anda. Peluang adalah bukan Anda di trading saham, Anda di bisnis-bisnis yang sekarang ini Anda geluti, tetapi peluang terbesar adalah Anda trading di futures market. Berulang kali saya katakan Anda harus trading di komoditi, ya, trading di pasar derivatif, futures market ini. Karena disinilah peluang yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda manfaatkan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dunia, karena risiko-risiko itu, risiko-risiko yang sedang berlangsung ini, yang tidak kunjung usai, yang akan memuncak nanti. Inflasi yang berlangsung lama, yang tidak selesai, itu di semua negara luas. Ini risiko paling parah. Konflik antar wilayah tidak selesai, membuat krisis utang. Banyak sekali negara berutang pada saat pandemi itu. Anda harus melihat secara logika bahwa ini ujungnya akan menjadi masalah besar. Dan menjadi masalah besar itu membuat kehancuran bisnis, ekonomi, banyak PHK terjadi di mana-mana, membuat terjadi stagflasi, daya beli menurun, ekonomi juga stuck, tidak berjalan di tempat, krisis biaya hidup. Karena terjadi banyak PHK, maka income, penghasilan rumah tangga itu menurun. Maka ekonomi juga menurun karena terjadi melemahnya daya beli, tidak mengurangnya belanja pengeluaran. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, dari dampak ekonomi ini, maka dipastikan pasar keuangan dunia pasti mengalami risiko besar, anjlok tajam, kehancuran pasar keuangan dunia terjadi. Maka ini adalah momen yang paling luar biasa jika Anda trading di futures market. Saya kasih tahu ini kepada Anda berulang kali dari tahun 2021. Kalau Anda tidak mau memanfaatkan momen ini, maka Anda orang paling sial di dunia. Saya kasih tahu itu. Anda hanya jadi penonton. Anda hanya jadi penonton melihat peluang itu berlalu di depan mata Anda. Padahal saya sudah kasih tahu Anda dari tahun 2021. Anda cek video-video saya sebelumnya. Segeralah mengambil kesempatan peluang ini. Hubungi saya di email di bawah ini. Di deskripsi video ini saya sertakan email saya. Anda segera email saya jelasin ya bagaimana peluang manfaatkan momen kehancuran ekonomi ini, risiko-risiko yang akan dialami oleh bangsa negara berkembang dan Indonesia karena yang tadi saya katakan itu. Itu hanya Anda dapatkan profit yang besar di futures market. Kenapa bisa begitu? Saya tidak bisa jelasin panjang lebar di sini. Kan panjang, sebaiknya Anda email saya. Saya akan jelasin kepada Anda. Kenapa bisa mendapatkan peluang itu? Karena di futures market itu Anda bisa transaksi di mana saja arah ekonomi itu bergerak. Ekonomi itu membaik atau pasar itu atau yang disebut ekonomi itu ke atas dan ke bawah
hancur pun Anda dapatkan peluang terbesar. Justru dalam kondisi ekonomi yang terpuruk itu, peluang besar untuk Anda. Segera hubungi saya, hubungilah saya di email ini. Oke? Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini, sebarkan kepada semua orang supaya mereka dapatkan manfaat di tengah kondisi terburuk nanti di tahun 2023 ini yang dialami oleh Indonesia. Pasti dialami. Presiden Joko Widodo sudah sering-sering berulang kali mengatakan itu. Jadi ini bukan omong kosong, tetapi ini pasti. Dan saya sudah selalu mengatakan di tahun 2021 sampai detik ini, tidak pernah henti-hentinya saya mengatakan kepada Anda. Saya ingin Anda mendapatkan peluang besar itu. Segera hubungi saya. Saya ulang lagi ketiga kali di email saya di bawah ini, di deskripsi video ini, untuk dapatkan peluang di futures market. Hanya itu saja peluangnya di tengah kondisi ketidakpastian ini, kondisi gawat ini. Oke? Jangan lupa ingat bahwa kehancuran pasar itu akan terjadi karena logika, karena apa yang sudah dikatakan oleh World Economic Forum dalam reportnya, The Risk Global Economy itu, hasil survei mereka terhadap 12.000 CEO di 121 negara. Begitu banyak orang yang berpandangan sama, maka itu pasti terjadi. Oke? Sukses untuk Anda.